Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini masih suasana COVID-19 yang lagi marak di Indonesia. Seperti kita tahu, jumlah kasus di Indonesia itu semakin banyak. Yang terbanyak itu terjadi di DKI Jakarta. Semoga kasusnya ini tidak semakin banyak, karena takutnya Indonesia kalau semakin banyak ini akan dimasukkan sebagai negara high risk dan negara lain akan menutup akses untuk Indonesia. Aku akan sharing ke kalian guys, apa langkah-langkah pemerintah yang sudah diambil. Pertama itu, pemerintah itu sudah menyediakan tempat cuci tangan, sudah menyediakan tempat disinfektan, dan juga ada penyemprotan disinfektan ke wilayah lokasi atau kompleks perumahan. Kemudian pemerintah itu juga menghimbau untuk melakukan social distancing atau physical distancing yang lagi ngetrend sekarang sebutannya. Kemudian work from home, dan juga pemerintah tuh sudah membeli banyak alat tes atau rapid test yang akan diwajibkan untuk warga yang ada gejala COVID-19 ini bisa melakukan tes. Gunanya tes ini supaya dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi penderita yang positif akan segera diketahui dan cepat dilakukan karantina dan diobati. Kemudian dampak apa yang terjadi setelah muncul kasus pertama yang ada di Indonesia ini? Kita bisa lihat pertama itu stok masker yang kosong, kemudian stok hand sanitizer pun ikut kosong. Itu pun kalau ada pun harganya itu sudah di-up setinggi langit. Akhirnya itu pemerintah itu mengambil langkah dengan melakukan razia. Bagi penimbun masker akan dikenakan sanksi, yang menaikkan harga masker dan hand sanitizer pun akan dikenakan sanksi. WHO dan pemerintah Indonesia juga menghimbau warganya untuk melakukan social distancing atau physical distancing. Yang kita lagi marak-maraknya itu disebut juga hashtag di rumah aja. Oke? Sudah mulai dari tanggal 16 Maret kita sudah di rumah aja, karena mungkin kondisi jumlah positif COVID-19 yang di Indonesia ini semakin bertambah, akhirnya diperpanjang oleh pemerintah sampai tanggal 5 April. Jadi bagi teman-teman, diimbau di rumah aja, oke? Kita harus membantu pemerintah dengan jangan lagi menyebarkan virus ini. Misalnya yang ternyata terjangkit positif, tidak nyangka, akhirnya keluar rumah dan menyebarkan virus ini, kan malah membuat repot pemerintah. Apa sih bedanya social distancing dan physical distancing? Sebutan awal yang pertama social distancing akan dirubah menjadi physical distancing. Kita punya tamu, oke? Ayo sini tamunya, kita mau wawancara. Ayo. Jadi bedanya physical distancing dan social distancing apa sih? Oke? Apa ya? Ya bicara. Kok ditinggal? Jadi yang dimaksud dengan social distancing itu nanti takutnya itu orang-orang itu kan banyak yang salah paham. Dikirain tuh nggak boleh berinteraksi secara sosial, itu nggak boleh bersosialisasi lagi. Nah, makanya diganti dengan istilah physical distancing, yang artinya tuh sebenarnya kita tuh cuman jangan berinteraksi secara fisik gitu. Jadi harus jaga jarak, tapi tetap boleh bersosialisasi, tapi disarankan secara virtual. Kembali. Jadi udah ngerti kan guys? Tapi kita walaupun di rumah aja tetap harus menjaga jarak nih. Physical distancing, jarak 1 meter. 1 meter ya 1 meter. guys. Haha, selama di rumah aja ada kebiasaan, kalau ada di Starbucks itu ada tumbler day, kita bisa ke Starbucks untuk menggunakan promo tumbler day. Tapi ini akhirnya karena kondisi COVID-19 yang semakin parah, akhirnya sirna. Sekarang sih dengan Starbucks mereka lebih fokus ke drive-thru. Jadi kita disarankan kalau nggak mau ada kontak fisik dengan penjual Starbucks-nya, kita dapat melakukan pembelian melalui drive-thru. Tapi di Surabaya ini katanya hanya ada satu di tol 26 km. Itu kayaknya agak susah untuk menjangkau ke sana, agak ribet. Tapi kita juga bisa membeli lewat Gojek atau Grab. Starbucks lagi melakukan promo itu 50% minuman-minumannya. Nanti habis ini kita Gojek aja ya. Karena kita work from home atau hashtag di rumah aja, kerjaan kita di rumah, makan,
kerja dan tidur. Ya, hari itu akhirnya menyebabkan apa? Tambah gemuk. Betul nggak? Tambah gemuk nggak kalian guys? Kalau aku sih ya. Oke, jadi setelah bahas yang di Indonesia, seperti kalian tahu, sebelumnya itu China itu hanya memperketat dengan karantina 14 hari untuk high risk country. Mereka tuh disuruh milih hotel, punya dua pilihan harga. Pertama itu 200 RMB dan 400 RMB. Nah, jadi tidak include makanan. Sekarang kebijakan terbaru adalah tanggal 28 Maret ini, pemerintah China akhirnya menutup seluruh akses warga asing masuk ke China. Ya, jadi gitulah bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video kita. Bye!